Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 3 ya, 3 Februari 2024, kitab 2 Samuel 16 ayat 8, ayat 5 sampai 14. Perikopnya Shimei mengutuk Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Shimei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud, dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Shimei pada waktu ia mengutuk, "Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah." Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya, kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyerang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, 'Kutukilah Daud,' siapakah yang akan bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?' Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, 'Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini.' Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Shimei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sampai berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Ya, jadi ini bagian dari pelarian Daud oleh karena Absalom anaknya sudah berada atau sudah ke Yerusalem, ke istananya. Nah, dalam perjalanan ini kembali lagi ada satu dialog ya antara Daud dengan Shimei, yaitu keturunan dari keluarga Saul ya, keturunan dari keluarga Saul yang mengutukinya, yang disebut sebagai penumpah darah. Nah, yang menjadi renungan kita ya, pertama, bagaimana Daud merespon ya, orang yang mengutuki dia. Nah, dari dialog ini kita melihat Abisai, yaitu saudaranya Yoab. Yoab ini panglima dari Saul, yang menjadi malah gerah gitu ya. Kenapa ini orang kok asik mengutuki saja? Dan dia minta izin kepada raja untuk memenggal kepalanya. Tapi Tuhan membiarkan, atau tidak boleh, tapi biar dia membiarkan. Nah, apa yang kita lihat di sini? Nah, jadi inilah sikap orang yang beriman. Tidak mencoba membalas suatu amarah dengan satu amarah yang baru, tapi biar dia membiarkan itu gitu ya, membiarkan itu. Nah, jadi ada satu ya di Android itu seorang pendeta dari Katolik kalau nggak salah itu, yang memiliki talenta dalam pelepasan, dan
Dia katakan ada pertanyaan orang bagaimana untuk melawan iblis. Nah, dia bilang jangan coba melawan iblis yang sedang bermanifestasi atau marah dengan kemarahan. Nah, karena marah itu adalah bagian dari karakter iblis. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Daud, dan itulah mungkin ciri dari orang yang takut akan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di lapangan saat ini, banyak kali orang yang dipancing marah malah lebih marah gitu ya. Sehingga itu yang sering kali terjadi. Dan mungkin ini juga yang sering dikatakan ya, orang-orang non-Kristen yang baru masuk ke Kristen, yang dulunya dia sangat heran gitu, kenapa ketika orang Kristen ini ditekan atau diusik kok malah diam saja gitu ya, tidak merespon. Nah, oleh karena memang iman ke Kristen itu bukan melawan musuhnya gitu, tapi justru mendoakan, memberkati. Dan itu yang kita lihat dalam perikop ini, dan ini juga jadi renungan bagi kita. Walaupun dia itu punya otoritas sebetulnya. Banyak juga orang Kristen itu diam bukan karena dia punya iman, tapi memang karena dia punya kelemahan ya, tidak punya kemampuan untuk melawan gitu ya. Tapi ini dia punya otoritas. Kita lihat bagaimana Abisai meminta kepada raja untuk memenggal kepala Simei. Tapi Raja Daud, ya apa urusanmu? Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Bagaimana kita merespon amarah orang dengan, ya mungkin merespon dengan lemah lembut, dengan kasih, gitu ya. Yang kedua, kita lihat bagaimana Daud melihat sisi apa yang terjadi gitu ya. Yang dikatakan dalam ayat 12, mungkin Tuhan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Nah, ini iman orang percaya juga ini, bahwa kita percaya Tuhan akan merancangkan yang baik ya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bukan kesengsaraan. Nah, itu iman. Dan dalam perikop ini pun Daud meyakini gitu ya, meyakini bahwa kesengsaraan yang dia alami ini Tuhan akan merancangkan sesuatu yang baik, sehingga dia menunggu timing itu gitu ya. Nah, ini yang sering diilustrasikan dengan orang yang naik sepeda itu ya, yang naik sepeda dalam tanjakan. Orang biasa akan mengeluh gitu ya, karena makin lelah gitu ya. Tapi orang yang percaya, makin tinggi dia naik sepeda itu, dia makin bersuka cita. Karena dia percaya, makin tinggi dia berjalan, maka akan makin dekat dengan jalan yang turunan. Nah, seperti itu. Dan kita pun mengimanin bahwa setiap penderitaan itu ada rancangan damai sejahtera. Ada sesuatu yang baik yang dipersiapkan Tuhan. Saya kira itu dasar iman orang Kristen gitu ya, dasar iman orang Kristen. Dan ini juga yang kita melihat dari apa yang Tuhan Yesus lakukan di Golgota, yang orang-orang pada waktu itu melihat itu satu penderitaan gitu ya, tapi itulah yang dilakukan Tuhan untuk keselamatan dunia. Nah, jadi di dalam penderitaan itu ada rancangan yang baik, dan itu yang diimanin oleh orang-orang percaya dalam mengalami berbagai permasalahan kehidupan. Dan orang-orang percaya selalu melihat bahwa kesulitan dan tantangan itu adalah proses pemurnian iman, atau proses pemurnian iman ya, seperti itu. Dan
yang ketiga, kalau kita lihat dari perikop ini sebetulnya, nah inilah yang Tuhan, yang Daud katakan, dia dengan memakai kata mungkin gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Shimei ini mengingatkan gitu ya, mengingatkan kepada Daud, atau pesan Tuhan sebetulnya gitu ya, pesan Tuhan. Dan itu banyak terjadi di dalam Alkitab. Bagaimana Rasul Petrus diingatkan dengan kokokan ayam itu. Dan mungkin kita pun seperti itu dalam kehidupan ini. Sering kita bertemu dengan teman-teman yang mungkin kurang percaya, ya, ketemu dengan orang-orang yang memiliki masalah, dan mungkin itulah cara Tuhan gitu ya. Orang-orang itu bisa dipakai Tuhan, baik yang negatif maupun yang positif. Itu cara Tuhan. Nah, sehingga kita pun dalam menjalani kehidupan, baik di rumah, di tempat kerja, mungkin di gereja, perpulungan, mungkin ya ada orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan kita. Mungkin itu juga cara Tuhan gitu ya, cara Tuhan untuk kita lebih baik lagi gitu ya, atau lebih baik lagi. Nah, jadi marilah kita orang-orang percaya, dari semua dialog ini kesimpulannya adalah bagaimana Daud melihat semua yang terjadi dalam proses pelarian ini sesuatu yang positif. Nah, itu berpikir positif itu juga sangat penting. Dan memang orang Kristen mesti selalu berpikir positif. Walaupun kalau kita lihat dari sisi duniawinya, ya dia ini dalam kesulitan. Tapi dalam kesulitan itu pun dia percaya ada sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Ketuahan kalau semakin kata di bata dengan semakin saya bas kita tetap wari. Haleluya. Amin.